Jadi di video ini saya akan menjelaskan lebih lagi tentang contoh-contoh dari konteks. Ketemu lagi kita di channel sharing-sharing. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Jikalau di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwasanya ada 3 tipe recount text, di video ini saya akan menjelaskan masing-masing dari contoh tersebut. Oke, kita langsung saja di tipe yang pertama, yaitu personal recount text. Saya akan membaca contohnya. I spent my last summer in Seoul, South Korea. I went there by myself for a 4-day solo trip. On the first day, I was landed at Incheon Airport around 7 a.m. after a 6 hours long flight. Then I went to Seoul by train and checked into the hotel I already booked. I decided to take a rest for a while. At night, I went to Hongdae, a famous district in South Korea. I went to eat traditional Korean food and went around the neighborhood. On the next day, I went to the Gyeongbokgung Palace and National Museum. I also went to learn how to make kimchi and see the scenery of Seoul from Seoul Tower. I went back to the hotel at 10 p.m. and immediately went to sleep. On the third day, I went to the Korean Demilitarized Zone, or DMZ. DMZ is a border barrier that divides South Korea and North Korea. I also went to Dora Observatory. From here, we can see how North Korea looks like through binoculars. I spent the fourth day walking around Myeongdong and buy some stuff and souvenirs for my family and friends. I went to the airport at 3 p.m. since my flight is at 5 p.m. I have a fantastic experience in South Korea, especially get to see directly how the Korean peninsula is. It's a great trip. Oke, itu dia contohnya. Sekarang saya akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia agar kalian lebih paham. Oke, saya menghabiskan musim panas terakhir saya di Seoul, Korea Selatan. Saya pergi ke sana sendirian selama 4 hari perjalanan. Ini adalah orientation. Orientation itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu introducing, memperkenalkan siapa dan kapan dan di mana kejadian yang ada di teks ini. Oke, lanjut ke part kedua dari recount text, yaitu event. Oke, pada hari yang pertama saya mendarat di Bandara Incheon sekitar pukul 7 pagi setelah penerbangan selama 6 jam. Kemudian saya pergi ke Seoul dengan kereta api dan check-in ke hotel yang sudah saya pesan. Saya memutuskan untuk beristirahat sejenak. Pada malam hari saya pergi ke Hongdae, sebuah distrik terkenal di Korea Selatan. Saya pergi makan makanan tradisional Korea dan berkeliling di lingkungan sekitar. Pada hari berikutnya, saya pergi ke Istana Gyeongbokgung dan Museum Nasional. Saya juga belajar cara membuat kimchi dan melihat pemandangan Seoul dari Menara Seoul. Saya kembali ke hotel jam 10 malam dan langsung tidur. Pada hari yang ketiga, saya pergi ke zona demilitarisasi Korea atau disingkat dengan DMZ. DMZ adalah pembatas perbatasan yang memisahkan Korea Selatan dan Korea Utara. Saya juga pergi ke Observatorium Dora. Dari sini kita bisa melihat seperti apa Korea Utara melalui teropong. Saya menghabiskan hari keempat berjalan-jalan di sekitar Myeongdong dan membeli beberapa barang dan souvenir untuk keluarga dan teman-teman saya. Saya pergi ke bandara jam 3 sore karena penerbangan saya jam 5 sore. Nah, ini adalah rentetan peristiwa secara kronologi, yaitu masuk ke dalam event ya. Dan yang ketiga, part yang terakhir disebut reorientation. Di sini adalah personal comment. Personal comment itu adalah opini dari si penulis tentang kejadian yang dia alami ini. Oke? Terjemahannya adalah, saya memiliki pengalaman yang fantastis di Korea Selatan, terutama bisa melihat langsung bagaimana semenanjung Korea. Ini adalah perjalanan yang menakjubkan. Oke, itu dia
contoh personal recount text, dia lebih kepada personal experience, pengalaman pribadi. Oke, kita lanjut ke tipe yang kedua yaitu factual recount text. Oke, saya akan bacanya. Singapore, the man who pushed an old woman down a bus along Upper Thomson Road has been charged in court. 25-year-old Ong Kok Hau is accused of hurting 76-year-old Huang Lilian Nilie on bus service number 167 at about 3 p.m. on June 5 this year. Ong is said to have used his right hand to push the old woman on her back, causing her to fall on the steps of the bus. The incident was captured in a 2-minute video and uploaded on YouTube. The video shows Ong suddenly flying into a rage at Madam Huang for pressing the bell at the last minute along Upper Thomson Road. A shouting match then ensued, and during the heated spat, Ong threatened to slap the woman before pushing her down the bus. Ong's lawyer, Eddie Ko, will be making representations to the court. The case will next be mentioned in December. Nah, sekarang saya akan menerjemahkannya. Singapura, pria yang mendorong seorang wanita tua turun dari bus di sepanjang Upper Thomson Road, ini adalah nama jalan, telah didakwa di pengadilan. Ong Kok Hau, 25 tahun, dituduh melukai Huang Lilian Nilie, 76 tahun, di layanan bus nomor 167 sekitar pukul 3 sore tanggal 5 Juni tahun ini. Ini termasuk dalam orientasi, ya, itu terdapat siapa yang terdapat dalam cerita dan kapan dan di mana kejadiannya terjadi. Oke, orientation. Kita lanjut ke part kedua yaitu event. Ong dikatakan telah menggunakan tangan kanannya untuk mendorong wanita tua itu di punggungnya, menyebabkan dia jatuh di tangga bus. Insiden itu direkam dalam video berdurasi 2 menit dan diunggah di YouTube. Video menunjukkan Ong tiba-tiba marah pada Nyonya Huang karena menekan bel pada menit terakhir di sepanjang Upper Thomson Road. Adu mulut kemudian terjadi, dan selama pertengkaran yang memanas, Ong mengancam akan menampar wanita itu sebelum mendorongnya turun dari bus. Oke, ini adalah rentetan peristiwa bagaimana kronologi kejadian itu terjadi. Itu masuk ke dalam event. Yang ketiga, part yang terakhir adalah reorientations, konklusinya, ya. Oke, pengacara Ong, Eddie Ko, akan membuat perwakilan ke pengadilan. Kasus ini selanjutnya akan disebutkan pada bulan Desember. Ini masuk ke factual recount text. Factual recount text itu dia berisi tentang fakta atau seperti police report, laporan polisi. Oke, seperti berita, ya. Oke, kita lanjut ke tipe yang terakhir yaitu imaginative recount text. Oke, saya akan membacanya. I had my most memorable adolescence when I was 14. I called it memorable because everything happened in that era. First, I had a breakout. Acne showed up on my entire face, especially my cheek. I was afraid to come out of my house and meet my friends as I was so embarrassed about my skin condition. Second, I had a crush. But since my face was covered by acne, I have to let my crush go without even trying to know him. Third, because of my acne, I got bullied at school. I was sad. Fortunately, Mom gave me good medicine to get rid of the acne. It takes quite a while until my face is clean from the acne. So I promised myself to wash my face before sleep so the acne won't come back. That was my bad experience with adolescence, though there were still lots of good experiences too. Oke, artinya saya mengalami masa remaja yang paling berkesan ketika saya berusia 14 tahun. Ini masuk ke dalam orientation, ya. Kemudian saya menyebutnya berkesan karena semuanya terjadi di era itu. Pertama, saya mengalami masalah pada kulit. Jerawat muncul di seluruh wajah saya, terutama pipi saya. Saya takut untuk keluar rumah dan bertemu teman-teman saya karena saya sangat malu dengan kondisi kulit saya. Kedua, saya naksir.
seseorang, tapi karena wajah saya dipenuhi jerawat, saya harus melepaskan taksiran saya atau gebetan saya tanpa mencoba mengenalnya. Ketiga, karena jerawat saya dibully di sekolah. Saya sedih. Untungnya ibu memberi saya obat yang bagus untuk menghilangkan jerawat. Butuh waktu cukup lama sampai wajah saya bersih dari jerawat. Jadi saya berjanji pada diri sendiri untuk mencuci muka sebelum tidur agar jerawat tidak kembali. Oke, ini masuk ke event inti dari cerita ini ya. Lanjut. Yang terakhir, itulah pengalaman buruk saya dengan masa remaja, meskipun masih banyak pengalaman baik juga. Oke, ini reorientationnya atau kesimpulannya. Oke, ini adalah contoh dari imaginative recount text. Ini bisa saja hanya imaginer saja, atau ada tambah-tambahan dalam cerita ini, yaitu di dalam kalimat so I promise myself to wash my face, itu kan seperti opini dia atau angan-angan dia atau komitmen dia gitu ya. Jadi masuk ke imaginative recount text. Oke, itu saja contoh-contoh dari 3 teks dari recount text. Yang pertama adalah personal, yang kedua adalah factual, dan yang ketiga adalah imaginative. Semoga kalian semakin paham tentang recount text. Oke, see you in the next video. Bye bye.